Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathadin Malawat, mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah tanah ekspansif. Yang dimaksud dengan tanah ekspansif adalah tanah atau batuan yang kandungan lempungnya memiliki potensi kembang susut yang sangat tinggi akibat perubahan kadar air. Tanah ekspansif umumnya diakibatkan oleh perubahan kadar air sehingga terjadinya perubahan volume tanah. Akibat potensi kembang susut yang sangat besar, tanah ekspansif dikategorikan sebagai jenis tanah yang bermasalah dalam suatu proyek konstruksi, khususnya untuk pekerjaan timbunan tanah dasar suatu bangunan atau suatu perkerasan jalan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama itu, tanah mengalami susut atau pengeringan diakibatkan oleh musim kemarau sehingga tanah tersebut kadar airnya berkurang atau hilang 100%. Gambar yang kedua itu tanah yang apabila pada musim hujan itu terjadi penambahan kadar air sehingga volume tanah itu bertambah dan tanah itu menjadi mengembang. Berikutnya itu karakteristik tanah ekspansif. Yang pertama itu mengandung lempung atau butiran sebanyak lebih dari 30% dengan mineral montmorillonite atau sedimen. Yang kedua yaitu potensi kembang susut yang besar, dapat mengembang di musim hujan dan dapat menyusut di musim kemarau sehingga dijadikan adanya zona aktif. Yang ketiga itu tanah dengan plastisitas tinggi, Pi lebih dari 15% dan LL lebih dari 40%. Yang terakhir yaitu adanya oksidasi mineral-mineral seperti sulfit menjadi sulfat. Berikutnya itu dampak tanah ekspansif terhadap konstruksi. Dampak yang pertama itu terjadinya penurunan bangunan atau jalan atau yang biasa disebut sebagai settlement. Yang dimaksud dengan penurunan bangunan atau jalan di sini itu bisa terjadi apabila suatu tanah ekspansif itu mengalami penyusutan kadar air di dalamnya sehingga volume tanah tersebut mengalami penurunan yang berpengaruh pada suatu bangunan atau perkerasan jalan yang di atasnya. Di sini penurunan dibagi menjadi dua, yaitu penurunan seragam dan penurunan tidak seragam. Penurunan seragam bisa dilihat pada contoh gambar yang pertama, yaitu suatu bangunan yang semua sisinya mengalami penurunan secara seragam. Penurunan tidak seragam itu terjadi apabila suatu sisi bangunan itu pada sisi tertentu saja yang mengalami penurunan. Selanjutnya itu bangunan atau jalan yang terangkat. Bisa dilihat pada contoh gambar yang kedua, gambar yang paling atas itu ada suatu perkerasan jalan di mana bagian sisi sampingnya itu mengalami cembungan ke atas akibat biasanya terjadi pada musim hujan pada saat kadar air pada tanah ekspansif itu memang lagi sangat tinggi sehingga menyebabkan perubahan volume tanah ekspansif yang sangat besar. Dampak tanah ekspansif yang selanjutnya itu keruntuhan bangunan penahan tanah. Tanah ekspansif juga sangat berisiko pada suatu konstruksi vertikal seperti dinding penahan tanah atau basement, di mana jika kadar air dalam tanah itu sangat tinggi, maka akan mengurangi daya dukung tanah sehingga akan menyebabkan terjadinya tekanan tanah lateral atau tekanan tanah aktif yang sangat tinggi sehingga berakibat pada keruntuhan pada bangunan penahan tanah. Berikutnya itu metode-metode penanganan tanah ekspansif. Yang pertama itu penggantian material. Jadi tanah ekspansif itu diganti dengan material-material tanah lain pada kedalaman tertentu dengan maksud agar fluktuasi kadar air itu terjadi sekitar ketebalan tanah pengganti tersebut. Dan juga material tanah pengganti harus terdiri dari tanah yang bersifat non-ekspansif agar tidak terjadi lagi masalah-masalah kembang susut di bawah suatu bangunan atau perkerasan suatu jalan. Yang kedua yaitu manajemen air. Baik buruknya kinerja perkerasan itu tergantung pada drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Drainase permukaan itu berfungsi untuk mencegah terjadinya genangan air pada saluran samping, sedangkan drainase bawah permukaan itu berfungsi untuk mencegah aliran
aliran air bebas, dan untuk menurunkan muka air tanah. Yang ketiga itu stabilisasi. Metode stabilisasi tanah ekspansif bertujuan untuk menurunkan nilai indeks plastisitas dan potensi mengembang, yaitu dengan mengurangi persentase butiran halus atau kadar lempung dari tanah ekspansif tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara stabilisasi dengan kapur, yang kedua stabilisasi dengan semen, yang ketiga stabilisasi dengan geomembran, yang keempat stabilisasi dengan pembebanan atau praloading, dan yang terakhir yaitu stabilisasi dengan zat kimia. Demikian video pembahasan saya mengenai masalah tanah ekspansif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.